like, dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor terbaik untuk kalian semua. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala hal buruk, dan dilindungi dari gangguan yang tak terlihat dimanapun kalian berada. Dan sekarang, mari kita simak ceritanya. Malam itu terasa berbeda di desa Kalipacing. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah bulan sengaja bersembunyi di balik awan tebal. Angin berhembus pelan namun dinginnya menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah yang aneh, seperti bau kuburan yang baru saja digali. Pepohonan di sekitar desa bergoyang pelan, dan daun-daun pisang saling bergesekan, menciptakan suara lirih, panjang dan serat, seperti bisikan yang saling bersahutan dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Beberapa anjing desa yang biasanya menggonggong malam itu justru melolong panjang, lalu tiba-tiba diam, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Lampu-lampu rumah warga padam satu persatu sejak selepas maghrib. Pintu ditutup rapat, jendela dikunci, bahkan beberapa warga memilih tidak menyalakan lampu sama sekali. Ada firasat buruk yang menggantung di udara, sunyi, berat, dan menekan dada. Tak ada yang berani keluar. Tak ada yang ingin tahu. Di ujung desa, agak terpisah dari rumah-rumah lain, berdiri rumah keluarga Ngaliman. Rumah kayu sederhana dengan halaman kecil yang ditumbuhi pohon mangga tua. Biasanya terasa hangat dan penuh kehidupan, namun malam itu tampak asing, seperti rumah yang ditinggalkan penghuninya. Lampu minyak di ruang tengah menyala redup, cahayanya bergoyang pelan tertiup angin yang entah masuk dari mana. Bayangan di dinding tampak bergerak tidak wajar, memanjang dan menyusut seperti makhluk hidup yang bernapas. Di dalam rumah, Sarti duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat, napasnya tak teratur. Tangannya gemetar saat memegang dada, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. "Pak," suaranya lirih, hampir tak terdengar, "aku kok nggak enak badan dari tadi." Ngaliman yang sedang duduk di kursi bambu langsung menoleh. Ia mencoba terlihat tenang, meski hatinya mulai diliputi rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. "Masuk angin kali," jawabnya, berusaha meyakinkan. "Besok kita ke puskesmas." Namun Sarti tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menatap lantai. Tatapannya kosong. Perlahan, ia memiringkan kepala, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Sesuatu yang tidak terdengar oleh Ngaliman. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Terlalu sunyi. Hingga terdengar jelas suara seperti garukan dari bawah lantai rumah. Grek, grek, grek. Ngaliman menelan ludah. "Suara apa itu?" gumamnya pelan. Belum sempat ia berdiri, Sarti tiba-tiba mencengkeram lengannya dengan kuat. Sangat kuat, tidak seperti biasanya. "Pak," bisiknya dengan suara yang kini terdengar berbeda, serak dan dalam, "ada yang manggil aku." Bulu kuduk Ngaliman langsung berdiri. Lampu minyak tiba-tiba berkedip hebat. Dan dari bawah rumah, suara itu berubah menjadi lebih jelas. Seperti seseorang sedang menggali tanah. Namun, yang terjadi setelah itu bukanlah penyakit biasa, melainkan awal dari teror yang akan mengubur satu keluarga, hidup-hidup. Awal teror, menjelang tengah malam, suasana di rumah itu semakin mencekam. Jam dinding tua berdetak pelan, tik, tok, seolah menghitung sesuatu yang tak terlihat. Angin yang sejak tadi berhembus kini tiba-tiba berhenti total. Udara terasa berat, pengap, dan dingin dalam waktu yang bersamaan. Sarti yang sejak tadi hanya terdiam, mendadak mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Lalu, "Aaakah!" jeritannya memecah kesunyian malam. Tubuhnya langsung terhempas ke lantai. Tangannya mencakar-cakar tanah, kakinya menendang tak terkendali. Ia kejang hebat, seperti ada sesuatu yang merasuk dan meronta dari dalam tubuhnya. Ngaliman berdiri terpaku sesaat, jantungnya berdegup kencang. "Sarti. Sarti, sadar, Ti." Ia berlutut di samping istrinya, mencoba menahan tubuh Sarti yang terus bergerak liar. Namun tenaga Sarti terasa tidak wajar, lebih kuat dari biasanya, seolah bukan lagi tenaga manusia. Mulut Sarti terbuka lebar. Busa putih keluar, bercampur darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya. Matanya memandang ke atas, kosong, hanya terlihat putihnya saja.
"Ya Allah, tolong, ini kenapa?" Suara Ngaliman mulai bergetar, panik, hampir menangis. Tiba-tiba tubuh Sarti melengkung ke belakang. Dan dari tenggorokannya, keluar suara aneh. Seperti sesuatu yang tersangkut, lalu dipaksa keluar. "Gihaha, kakahaha, kahahaha." Lalu, bleg! Sarti memuntahkan sesuatu. Bukan makanan. Bukan air. Melainkan segumpal tanah hitam yang basah, bercampur rambut panjang yang menggumpal, dan bau busuk yang begitu menyengat. Bau itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Bau tanah kuburan. Bau kematian. Ngaliman mundur refleks, tubuhnya gemetar hebat. Matanya membelalak tak percaya melihat apa yang keluar dari tubuh istrinya sendiri. "Ya Allah! Ini apa? Ini apa, Ti?" Namun Sarti tak menjawab. Ia terus muntah. Tanah demi tanah keluar dari mulutnya. Seolah ada seseorang yang mengubur sesuatu dari dalam tubuhnya. Tangannya mencengkeram dada sendiri, kukunya menggores kulit hingga berdarah. Panas. Pak, panas, rintihnya lemah di sela-sela muntahan. Ngaliman tak tahan lagi. Ia berlari keluar rumah, berteriak minta tolong dengan suara putus asa. "Tolong! Tolong! Istriku kenapa?" Warga yang mendengar langsung berdatangan, meski dengan rasa takut yang jelas terlihat di wajah mereka. Beberapa pria masuk ke dalam rumah, sementara yang lain hanya berani berdiri di depan pintu. Namun begitu mereka melihat kondisi Sarti, semuanya terdiam. Wajah mereka berubah pucat. Tak ada yang berani mendekat. Sarti masih tergeletak di lantai, tubuhnya kotor oleh tanah hitam. Rambutnya kusut, napasnya tersengal. Di sekelilingnya, bercak tanah bercampur darah dan rambut berserakan. Bau busuknya semakin menyengat. Seorang tetangga tua berbisik pelan, suaranya gemetar. "Ini bukan sakit biasa." Yang lain mengangguk perlahan, mundur satu langkah demi satu langkah. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tak ada yang berani membantu lebih jauh. Karena mereka tahu, apa yang mereka lihat malam itu bukan urusan manusia. Seorang ibu menutup mulutnya, menahan tangis. "Astagfirullah, ini kiriman." Ngaliman menoleh dengan mata merah, penuh ketakutan. "Kiriman? Maksudmu apa?" Tak ada yang langsung menjawab. Hanya saling pandang. Sunyi. Lalu seseorang berbisik, nyaris tak terdengar. "Ini santet." Kata itu menggantung di udara. Berat. Mencekam. Dan sejak saat itu, malam di rumah Ngaliman bukan lagi sekadar gelap, melainkan awal dari teror panjang yang akan merenggut segalanya. Sosok di balik kegelapan, tak jauh dari desa, melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang, terbentang hutan kecil yang sunyi dan lembab. Pepohonannya rapat, menutup hampir seluruh cahaya bulan yang berusaha menembus dari atas. Di balik hutan itu, tersembunyi sebuah pemakaman tua. Tanahnya tidak rata, sebagian makam sudah miring, sebagian lagi seperti tenggelam di telan waktu. Di tengah tempat yang dilupakan itu, duduk seorang pria bersila di atas tanah yang basah. Namanya Marioto. Tubuhnya kurus, nyaris seperti bayangan. Wajahnya pucat keabu-abuan, seolah darah tak lagi mengalir dengan normal di tubuhnya. Matanya cekung dalam, dikelilingi lingkar hitam pekat. Tatapannya kosong, namun menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kebencian. Di hadapannya tersusun sesajen. Seekor ayam hitam yang sudah tak bernyawa, darahnya masih menetes perlahan ke tanah. Kemenyan menyala, asapnya mengepul tebal, berputar-putar seperti membentuk sesuatu di udara. Dan di sampingnya, segenggam tanah hitam yang masih basah, baru saja diambil dari sebuah kuburan yang belum lama ditutup. Bau amis bercampur tanah basah memenuhi udara. Marioto menarik napas panjang, seolah menikmati aroma itu. Perlahan, bibirnya bergerak. Ia menggumam pelan, suaranya lirih namun berat, seperti datang dari kedalaman yang gelap. Asal tanah kembali ke tanah, nyawa dibayar nyawa. Mantra itu diulang, lagi, dan lagi, semakin lama semakin dalam, semakin menyeramkan.
Suara angin yang sempat hilang kini kembali berhembus pelan, namun terasa berbeda, dingin, menusuk, dan seolah membawa bisikan-bisikan lain yang ikut menyahut. Di sampingnya tergeletak sebuah kain kafan kecil yang diikat rapat. Kain itu tampak kotor, sedikit basah oleh tanah. Perlahan, Marioto menyentuhnya dengan tangan gemetar, lalu membukanya sedikit. Di dalamnya, terdapat potongan kuku dan helai-helai rambut milik keluarga Ngaliman. Ia menatap benda-benda itu dengan mata yang berkaca-kaca. Bukan karena iba, tapi karena luka lama yang kembali terbuka. Napasnya mulai berat. Dadanya naik turun, seolah menahan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Dulu, bisiknya lirih, hampir tak terdengar, aku datang dengan tangan kosong, hanya ingin bekerja, hanya ingin makan. Kilasan masa lalu seakan hidup kembali di pikirannya. Saat ia berdiri di depan rumah Ngaliman, memohon pekerjaan. Saat ia dipandang rendah. Saat ia dituduh mencuri, tanpa diberi kesempatan membela diri. Dan yang paling menyakitkan, saat ia diusir di depan warga. Dipermalukan. Direndahkan. Dihancurkan harga dirinya sebagai manusia. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Namun senyum tipis mulai terukir di wajahnya. Senyum yang tidak wajar. Senyum yang lahir dari luka, yang berubah menjadi kebencian. Tidak ada yang membelaku, lanjutnya dengan suara serak. Tidak ada yang percaya padaku. Tangannya mengepal, mencengkeram tanah kuburan di depannya. Kalian semua diam, saat aku dihancurkan. Ia menunduk, bahunya bergetar. Namun bukan karena menangis, melainkan karena sesuatu yang lebih gelap mulai menguasainya. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya kini berbeda. Lebih tajam. Lebih dingin. Lebih kosong. Marioto tersenyum tipis. Sekarang, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan kematian, sudah waktunya kalian merasakan. Ia menggenggam kuat kain kafan itu, lalu menekannya ke tanah. Penderitaan yang dulu aku rasakan. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Api kemenyan bergetar hebat. Dan dari kegelapan di antara pepohonan, terdengar suara langkah pelan. Seolah ada sesuatu yang datang, menjawab panggilan. Dan malam itu, Marioto tidak lagi sendirian. Dendam lama, beberapa tahun lalu, hidup Marioto hanyalah milik tanah dan peluh. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari muncul, berjalan menyusuri pematang sawah dengan kaki yang sudah terbiasa tertusuk lumpur dan batu kecil. Ladang milik Ngaliman menjadi tempat ia menggantungkan harapan. Meski hanya sebagai buruh, ia bekerja dengan sepenuh hati, seakan-akan tanah itu miliknya sendiri. Namun, semua berubah dalam satu hari yang tak akan pernah ia lupakan. Hari itu, langit mendung menggantung rendah. Warga desa berkumpul di tengah ladang, suara mereka riuh, penuh tuduhan. Di tengah kerumunan itu, Marioto berdiri kaku. Nafasnya berat, tangannya gemetar, matanya menatap satu persatu wajah yang dulu ia anggap sebagai keluarga. Dia yang mencuri hasil panen itu. Suara Ngaliman terdengar lantang, dingin, tanpa ragu sedikit pun. Marioto mencoba membela diri. Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Bukan saya, Pak, demi apapun, saya tidak melakukannya. Tapi tidak ada yang mau mendengar. Tatapan mereka berubah. Dari yang dulu penuh keakraban, kini hanya tersisa kecurigaan, bahkan kebencian. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti racun yang perlahan menyebar. Tanpa bukti. Tanpa kesempatan menjelaskan. Ngaliman menunjuk ke arah jalan keluar desa. Pergi. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari sini lagi. Kalimat itu seperti palu yang menghantam harga diri Marioto hingga hancur berkeping-keping. Ia pergi, dengan langkah gontai. Tak ada yang menahannya. Tak ada yang peduli. Bahkan orang-orang yang dulu tertawa bersamanya, kini hanya dia membisu, seolah-olah kepergiannya adalah hal yang pantas. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Marioto menangis. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan harga diri, kepercayaan, dan tempat yang ia sebut rumah. Namun, air mata itu perlahan berubah. Dari kesedihan,
menjadi bara. Dari luka, menjadi dendam. Bertahun-tahun berlalu. Tak ada kabar tentang Mariotto. Desa perlahan melupakannya, seolah-olah ia tak pernah ada. Ladang tetap ditanami, panen tetap datang, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun di tempat lain, jauh dari desa itu, Mariotto tidak pernah benar-benar pergi. Ia berubah. Di sebuah daerah terpencil, ia bertemu dengan seorang dukun tua, sosok yang bahkan namanya pun jarang disebut orang. Dari lelaki renta itulah, Mariotto mulai mempelajari sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Malam demi malam ia habiskan dalam ritual. Bau kemenyan menjadi bagian dari napasnya. Doa-doa terbalik, mantra-mantra kuno, dan persembahan berdarah menjadi kesehariannya. Tubuhnya semakin kurus. Matanya semakin dalam dan gelap. Namun hatinya semakin keras. Setiap rasa sakit yang ia alami, setiap hinaan yang ia ingat, ia simpan. Ia rawat. Ia pelihara, seperti api yang terus dijaga agar tidak pernah padam. Dan di dalam hatinya, hanya ada satu nama yang terus bergema. Ngaliman. Hingga akhirnya, suatu malam, ia kembali. Desa itu masih sama. Jalanan tanah yang ia hafal, rumah-rumah kayu yang tak banyak berubah, dan ladang yang dulu menjadi saksi kehancuran hidupnya. Namun Mariotto yang sekarang, bukan lagi orang yang sama. Ia berdiri di pinggir desa, menatap ke arah rumah Ngaliman dari kejauhan. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin. Wajahnya pucat. Bibirnya perlahan tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi manusiawi. Di tangannya, ia menggenggam segenggam tanah kuburan. Di matanya, tak ada lagi keraguan, tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah satu hal. Dendam yang menuntut balas. Dulu, kalian mengusirku seperti binatang, gumamnya pelan. Saat ini, aku akan kembali, sebagai sesuatu yang lebih buruk dari itu. Langit tiba-tiba bergemuruh pelan. Dan di malam itu, tanpa ada yang menyadari, sesuatu yang gelap telah kembali ke desa itu. Bukan untuk mencari tempat pulang, tapi untuk membawa maut. Satu persatu tumbang, kematian Sarti belum genap 7 hari. Rumah Ngaliman masih dipenuhi suasana duka yang belum benar-benar reda. Bau kemenyan masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma bunga melati yang mulai layu di sudut ruangan. Tangisan yang dulu pecah kini hanya tersisa dalam diam yang menyesakan. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Karena teror sesungguhnya baru saja dimulai. Anak pertama Ngaliman, yang sejak awal terlihat paling tegar, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Ngaliman mengira itu hanya kelelahan setelah kehilangan adiknya. Ia bahkan sempat memanggil mantri desa untuk memeriksanya. "Tinggal istirahat saja, Pak, mungkin kecapean," kata sang mantri ringan. Namun malam itu, semuanya berubah. Tubuh anaknya mendadak panas tak wajar. Panasnya seperti api yang membakar dari dalam. Keringat mengucur deras, napasnya tersengal, dan mulutnya mulai mengigau tak jelas. "Ibu," dingin, gelap, gumamnya lirih, padahal tubuhnya seperti terbakar. Ngaliman yang panik hanya bisa duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya yang terasa aneh, bukan hanya panas, tapi juga kaku. Dan saat itulah, hal mengerikan itu terlihat. Di punggung anaknya, perlahan muncul luka. Awalnya hanya garis tipis, seperti goresan kecil. Namun dalam hitungan menit, luka itu melebar, memanjang, dan semakin dalam, seperti bekas cakaran sesuatu yang besar dan ganas. Kulitnya terbuka perlahan. Darah tidak mengalir seperti seharusnya. Sebaliknya, dari luka itu, keluar sesuatu yang tak masuk akal. Tanah hitam. Lembab. Pekat. Dan berbau busuk seperti kuburan yang baru dibongkar. Ini apa?" Suara Ngaliman gemetar. Ia mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Matanya tak berkedip, menatap tanah yang terus keluar dari tubuh anaknya, seolah-olah ada sesuatu di dalam sana yang sedang menggali jalan keluar. Anaknya menjerit. Jeritan yang bukan hanya karena sakit, tapi karena ketakutan yang tak terucapkan.
"Pak, sakit? Pak, ada yang di dalam," tangisnya terputus-putus. Ngaliman tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat saat sesuatu yang tak kasat mata mulai mengambil alih. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Saat semua lampu dimatikan, dan desa mulai tenggelam dalam keheningan, suara itu muncul. Langkah kaki. Pelan, berat, berjalan di atas atap rumah. Krek, krek, krek. Seperti seseorang berjalan dengan hati-hati, namun sengaja ingin terdengar. Ngaliman terbangun. Nafasnya tertahan. Ia menatap langit-langit rumahnya yang gelap. Suara itu terus berputar, dari ujung ke ujung. Kadang berhenti tepat di atas kamar anaknya. Kadang, seperti melompat pelan. Anaknya yang sakit membuka mata dengan ketakutan. "Pak," bisiknya gemetar, suaranya hampir tak terdengar. "Ada orang di atas." Ngaliman tidak menjawab. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya hewan. Mungkin kucing. Mungkin musang. Namun, suara itu terlalu berat. Terlalu teratur. Terlalu seperti manusia. Belum sempat rasa takutnya reda. Suara lain terdengar. Krek, krek, krek. Seperti suara tanah yang sedang dikorek. Dari halaman depan rumah. Pelan, tapi jelas. Seolah-olah, seseorang sedang menggali sesuatu di tengah malam. Anaknya langsung menangis. "Pak, ada orang di luar," dia gali tanah. Suara itu membuat bulu kuduk Ngaliman berdiri. Namun kali ini, ada sesuatu dalam dirinya yang memaksa untuk melihat. Dengan langkah gemetar, ia bangkit. Tangannya meraih lampu minyak. Cahaya kecil bergetar mengikuti detak jantungnya yang tak menentu. Perlahan, ia berjalan menuju pintu. Suara itu masih terdengar. Semakin jelas. Semakin dekat. Seakan-akan, penggali itu berdiri tepat di depan rumahnya. Ngaliman menelan ludah. Tangannya bergetar saat memegang gagang pintu. Dan dengan satu tarikan napas panjang, ia membuka pintu itu. Sunyi. Tak ada siapa-siapa. Halaman kosong. Hanya gelap yang menyelimuti. Namun, ada sesuatu yang membuat tubuh Ngaliman langsung membeku. Di tanah halaman rumahnya, terdapat gundukan tanah basah. Masih baru. Masih lembek. Seolah-olah, memang baru saja digali beberapa detik yang lalu. Dan di atas tanah itu, terlihat bekas telapak kaki. Besar. Panjang. Dan dalam. Namun anehnya, jejak itu hanya ada di satu arah. Masuk ke halaman. Tanpa jejak keluar. Seolah-olah, sesuatu itu datang. Namun tidak pernah pergi. Ngaliman mundur perlahan. Nafasnya memburu. Matanya mulai dipenuhi ketakutan yang selama ini ia tolak. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai sadar. Ini bukan penyakit biasa. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah sesuatu yang datang. Dengan tujuan. Dan tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya. Nama yang sudah lama ia kubur dalam ingatan. Nama yang kini terasa seperti kutukan yang kembali hidup. Marioto. Angin malam berhembus pelan. Namun terasa dingin menusuk tulang. Dan dari kejauhan, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri, mengawasi rumah itu dalam diam. Menunggu, sampai semuanya tumbang satu persatu. Ritual malam di kuburan tua itu, malam terasa lebih hidup daripada siang. Langit gelap tanpa bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban yang tak kasat mata. Pohon-pohon tua berdiri kaku, rantingnya melengkung seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih sesuatu dari kegelapan. Di tengah barisan nisan yang mulai miring dan ditumbuhi lumut, Marioto berdiri. Sendirian. Namun aura di sekitarnya terasa seolah-olah ia tidak benar-benar sendiri. Di tangannya, cangkul tua berkarat terangkat perlahan, lalu dihantamkan ke tanah. Duk! Suara itu menggema pelan.
Sekali, dua kali, berkali-kali. Tanah kuburan yang masih baru itu perlahan terbuka. Bau anyir bercampur tanah basah langsung menyengat, menusuk hidung, membuat siapapun yang waras akan muntahannya dengan menciumnya. Namun Marioto tetap tenang. Wajahnya datar. Matanya kosong. Seolah-olah ia sudah lama kehilangan rasa jijik, bahkan rasa kemanusiaannya sendiri. Galiannya semakin dalam. Keringat bercampur tanah menempel di tubuhnya. Namun ia tidak berhenti. Hingga akhirnya, kerak! Cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Peti. Nafasnya melambat. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Perlahan, ia berjongkok, lalu dengan tangan telanjang, ia mulai menyingkirkan sisa-sisa tanah yang menutupi bagian atas peti itu. Kukunya dipenuhi lumpur. Namun ia terus mengais. Seperti seseorang yang sangat lapar, mencari sesuatu yang telah lama ia nantikan. Dan saat peti itu terbuka sedikit, bau busuk yang jauh lebih kuat langsung keluar. Bau kematian. Bau pembusukan. Namun Marioto justru menarik napas dalam-dalam. Menikmati. Seolah itu adalah aroma yang menenangkan. Dengan gerakan perlahan, ia membuka celah peti itu. Gelap. Namun cukup untuk melihat wajah mayat yang baru beberapa hari dikubur. Kulitnya pucat kehijauan. Bibirnya menghitam. Matanya tertutup, namun seperti menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Marioto tidak ragu. Tangannya masuk ke dalam peti. Meraih bagian kepala mayat itu. Dingin. Kaku. Namun ia menggenggamnya dengan kuat. Lalu, ia mengambil segenggam tanah dari bagian kepala mayat tersebut. Tanah yang telah menyerap sisa-sisa kehidupan. Tanah yang menjadi penghubung antara dunia hidup dan mati. Perlahan, ia berdiri. Di sampingnya telah tersusun sesajen, ayam hitam yang telah disembelih, darahnya masih hangat mengalir dalam wadah tanah liat, serta kemenyan yang mulai dibakar. Marioto menjatuhkan tanah kuburan itu ke dalam mangkuk. Lalu, tanpa ragu, ia menuangkan darah ayam hitam ke atasnya. Ces! Suara halus terdengar saat darah bercampur tanah. Warna hitam pekat itu berubah menjadi lebih gelap, lebih kental, seperti sesuatu yang hidup. Ia mulai mengaduknya dengan tangan. Perlahan. Melafalkan mantra-mantra pelan yang tak lagi bisa dikenali sebagai bahasa manusia. Suara itu serak, dalam, dan penuh kebencian. Asap kemenyan mulai mengepul tebal, berputar-putar di sekelilingnya, menutup pandangan, mengaburkan batas antara nyata dan gaib. Dan tiba-tiba, angin berhenti. Daun-daun yang tadi berdesir, mendadak diam. Udara terasa berat. Sunyi. Sunyi yang bukan sekadar tidak ada suara, tapi sunyi yang terasa menekan telinga, menyesakkan dada. Seolah-olah dunia menahan napas. Marioto berhenti mengaduk. Tangannya tetap berada di dalam campuran tanah dan darah itu. Kepalanya menunduk. Namun senyum perlahan terukir di wajahnya. Karena ia tahu, sesuatu telah datang. Perlahan, dari balik kegelapan di antara nisan-nisan, muncul bayangan. Awalnya samar, lalu semakin jelas, semakin tinggi, semakin besar, hingga akhirnya terlihat sosok itu berdiri. Hitam pekat, tubuhnya tinggi menjulang, tidak wajar untuk ukuran manusia. Lengan-lengannya panjang, menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Dan di wajahnya, 2 titik cahaya merah menyala. Matanya menyala seperti bara api di tengah malam. Makhluk itu berdiri tepat di belakang Marioto. Diam. Namun kehadirannya cukup untuk membuat tanah di sekitarnya bergetar halus. Jika orang biasa melihatnya, mungkin jantungnya akan berhenti seketika. Namun Marioto tidak menoleh. Tidak gemetar. Tidak takut. Ia justru tersenyum. Perlahan, ia mengangkat kepalanya sedikit.
Dan dengan suara pelan, namun penuh perintah, ia berkata, "Ambil semuanya." Hening sesaat. Lalu ia melanjutkan, lebih dalam, lebih dingin. "Jangan sisakan satu pun." Makhluk itu tidak menjawab dengan kata-kata. Namun dari tenggorokannya, keluar suara menggeram. Dalam, berat, menggetarkan udara. Seperti suara dari dasar bumi yang paling gelap. Tanah di sekitar mereka bergetar lebih kuat. Asap kemenyan berputar semakin liar. Dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang, melebur ke dalam bayangan. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Namun suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat, lebih mematikan. Marioto perlahan berdiri, menatap ke arah desa dari kejauhan. Matanya kosong, namun penuh kepuasan. Karena ia tahu, ia tidak perlu lagi melakukan apapun. Dendam itu sudah dilepaskan. Dan malam itu, bukan hanya kematian yang berjalan, tapi sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tak akan berhenti. Sampai semua yang bersalah dibayar dengan nyawa. Puncak kengerian. Malam berikutnya menjadi malam yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Langit benar-benar gelap, tanpa cahaya bulan sedikit pun. Desa tenggelam dalam keheningan yang terasa tidak wajar, bukan sekadar sepi, tapi seperti semua makhluk hidup memilih bersembunyi. Di dalam rumah Ngaliman, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Udara dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam biasa. Ngaliman duduk termenung di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia bahkan tak berani memejamkan mata lagi. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan tanah hitam dan suara-suara aneh selalu kembali menghantuinya. Anaknya terbaring lemah di kamar. Napasnya semakin tipis. Tubuhnya hampir tak bergerak. Dan entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Lebih berat. Lebih dekat. Seperti sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba, kreek. Suara pintu depan terdengar. Pelan. Berderit panjang. Padahal, tidak ada angin. Ngaliman langsung menoleh. Matanya membelalak. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Perlahan. Seolah-olah ada seseorang yang mendorongnya dari luar. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Hanya gelap, pekat, dan dingin yang perlahan merayap masuk ke dalam rumah. Siapa itu?" Suara Ngaliman bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara pintu yang terus terbuka hingga berhenti sendiri. Lalu, blap. Semua lampu mati. Seketika, rumah itu langsung tenggelam dalam kegelapan total. Ngaliman membeku. Napasnya tercekat. Ia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar keras di telinga. Duk, duk, duk. Dan di tengah keheningan itu, suara lain muncul. Pelan. Basah. Menjijikan. Krek, krek, krek. Seperti seseorang sedang mengunyah sesuatu. Dari arah dapur. Ngaliman merasakan tengkuknya dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Namun suara itu semakin jelas. Semakin dekat. Krek, krek, krek. Diselingi suara sesuatu yang basah, seperti daging yang dikunyah paksa. Air liur Ngaliman terasa kering. Tangannya meraba-raba hingga menemukan lampu minyak. Dengan susah payah, ia menyalakannya. Cahaya kecil itu berkedip, hampir padam, lalu akhirnya menyala. Cahaya kuning redup menerangi sebagian ruangan. Namun justru membuat bayangan tampak lebih menyeramkan. Dengan langkah pelan, sangat pelan, Ngaliman berjalan menuju dapur. Setiap langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan. Namun rasa takut dan penasaran memaksanya untuk terus maju. Suara itu masih ada.
Lebih jelas sekarang. Lebih nyata. Krek, krek, krek. Dan saat ia sampai di ambang dapur, langkahnya terhenti. Tangannya gemetar hebat. Lampu minyak di genggamannya bergetar, hampir jatuh. Di sana, di lantai dapur yang gelap, ada sosok. Duduk membelakanginya. Tubuhnya tinggi. Terlalu kurus. Kulitnya hitam pekat, seperti bayangan yang menjadi nyata. Punggungnya bergerak pelan. Naik turun. Seiring dengan suara kunyahan itu, Ngaliman ingin berteriak. Namun suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri. Tak berdaya. Menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia mengangkat lampu minyak itu lebih tinggi. Cahaya kuning mulai menyentuh sosok itu. Sedikit demi sedikit, menampakkan apa yang ada di hadapannya. Dan saat cahaya itu akhirnya cukup terang, Ngaliman melihat apa yang sedang dimakan oleh makhluk itu. Bukan hewan, bukan daging biasa, melainkan tubuh anaknya sendiri. Terbaring di lantai, tidak bergerak, dengan tubuh yang sudah terkoyak. Darah mengalir, membasahi lantai. Matanya terbuka, kosong, menatap ke arah Ngaliman, seolah-olah masih sadar, seolah-olah masih merasakan semuanya. Tidak, 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 bisik Ngaliman, tubuhnya mulai limbung. Makhluk itu berhenti mengunyah. Perlahan, kepalanya menoleh. Gerakannya patah-patah. Tidak wajar. Dan saat wajahnya terlihat oleh cahaya, mata merah menyala itu menatap langsung ke arah Ngaliman. Mulutnya penuh darah. Daging masih tergantung di giginya. Dan senyum mengerikan perlahan terukir di wajah hitam itu. Seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari mata Ngaliman. Lalu, dengan suara berat, parau, dan dalam, makhluk itu berbisik, "Ini baru awal." Lampu minyak di tangan Ngaliman jatuh. Padam. Dan dalam kegelapan itu, jeritan akhirnya pecah. Jeritan itu menggema ke seluruh desa. Menembus malam. Membangunkan mereka yang tertidur. Namun tak satu pun berani keluar. Karena semua tahu, suara itu bukan sekadar jeritan. Itu adalah suara seseorang yang sedang menyaksikan akhir dari segalanya. Akhir yang tragis. Pagi harinya, desa terasa berbeda. Biasanya, suara ayam berkokok dan aktivitas warga mulai terdengar sejak fajar menyingsing. Namun pagi itu, ada sesuatu yang janggal. Udara terasa lebih dingin, lebih berat, seolah-olah malam sebelumnya belum benar-benar pergi. Beberapa warga yang tinggal tak jauh dari rumah Ngaliman mulai saling pandang. "Semalam, kamu dengar teriakan itu?" bisik salah satu dari mereka. Yang lain hanya mengangguk pelan. Tak ada yang berani menjawab dengan lantang. Karena mereka semua tahu, jeritan itu bukan jeritan biasa. Itu jeritan ketakutan yang terlalu nyata. Namun hingga matahari mulai naik, rumah Ngaliman tetap sunyi. Tidak ada aktivitas. Tidak ada suara. Bahkan asap dapur pun tidak terlihat. Sunyi yang terasa tidak wajar. Akhirnya, dengan rasa takut yang bercampur penasaran, beberapa warga memberanikan diri mendekat. Langkah mereka ragu. Mata mereka waspada, terus menatap ke arah rumah itu seolah-olah sesuatu bisa saja muncul kapan saja. Halaman rumah Ngaliman tampak berantakan. Tanahnya basah, dan di beberapa titik terlihat seperti baru saja digali. Namun tidak ada jejak manusia. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya kesunyian, dan bau tanah yang menyengat. Salah satu warga maju lebih dulu. Tangannya gemetar saat menyentuh pintu. Dan perlahan, kreek, pintu itu terbuka. Dengan sendirinya. Seolah-olah, memang sudah menunggu untuk dibuka. Begitu pintu terbuka lebar,
Bau itu langsung menyeruak keluar. Bau yang membuat semua orang refleks menutup hidung. Bau tanah kuburan. Pekat. Busuk. Menusuk hingga ke dada. Ya Allah, gumam seseorang dengan suara bergetar. Mereka masuk perlahan. Langkah kaki mereka terdengar pelan, namun terasa menggema di dalam rumah yang kosong itu. Ruang tengah terlihat berantakan. Perabotan berserakan. Namun bukan itu yang membuat mereka membeku. Melainkan tanah. Tanah hitam. Berserakan di mana-mana. Seperti seseorang telah menumpahkan isi kuburan ke dalam rumah. Lantai yang biasanya bersih, kini dipenuhi gundukan kecil tanah basah. Dan semakin mereka masuk ke dalam, semakin kuat bau itu. Semakin mencekam suasananya. Hingga akhirnya, mereka sampai di dalam kamar. Dan di sanalah, semua terungkap. Satu persatu warga terdiam. Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani bersuara. Karena apa yang mereka lihat, bukan sekadar kematian. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seluruh keluarga Ngaliman terbaring kaku. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Mata mereka terbuka. Kosong. Seolah-olah mereka mati dalam ketakutan yang luar biasa. Namun yang paling mengerikan, sebagian tubuh mereka tertimbun tanah hitam. Bukan hanya di atas tubuh, tapi juga di dalam. Mulut mereka terbuka, dipenuhi tanah. Hidung mereka tersumbat tanah. Bahkan di sela-sela jari mereka, terlihat tanah yang mengeras. Seolah-olah mereka mencoba menggali, mencoba keluar. Namun terlambat. Seakan-akan mereka dikubur hidup-hidup di dalam rumah sendiri. Ini bukan manusia yang melakukan, bisik salah satu warga, suaranya nyaris tak terdengar. Yang lain mundur perlahan. Wajah mereka pucat. Tubuh mereka gemetar. Tak ada tanda kekerasan biasa. Tidak ada luka senjata. Tidak ada darah yang berceceran seperti pembunuhan pada umumnya. Hanya tanah dan bau kuburan yang menyesakan. Dan di sudut ruangan, seseorang menyadari sesuatu. Jejak kaki. Besar. Panjang. Mengarah keluar rumah. Namun seperti sebelumnya, tidak ada jejak kembali. Seolah-olah sesuatu itu datang, mengambil semua nyawa di dalam rumah, lalu pergi, meninggalkan kutukan yang tak akan pernah dilupakan. Sejak hari itu, rumah Ngaliman ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan saat siang hari. Karena warga percaya, apa yang terjadi di dalam rumah itu belum benar-benar selesai. Dan setiap malam tertentu, saat angin berhenti berhembus, masih terdengar suara pelan dari dalam rumah kosong itu. Suara tanah yang digali. Kutukan yang belum berakhir setelah kejadian mengerikan itu. Marioto menghilang. Seolah-olah ia lenyap di telan malam. Tak ada yang melihat ia pergi. Tak ada jejak yang bisa diikuti. Bahkan orang-orang yang mencoba mencarinya, kembali dengan wajah pucat dan cerita yang tak berani mereka selesaikan. Desa kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang damai. Melainkan sunyi yang dipenuhi rasa takut, yang tak pernah benar-benar hilang. Rumah Ngaliman kini menjadi bangunan kosong yang membusuk pelan. Pintu-pintunya lapuk, jendelanya pecah, dan di dalamnya, tanah hitam masih tersisa, seolah menolak untuk hilang meski hujan dan waktu terus mencoba menghapusnya. Tak ada yang berani masuk. Bahkan sekadar lewat di depannya saat malam, menjadi hal yang dihindari. Namun teror itu tidak berhenti di sana. Karena beberapa hari setelah kejadian, beberapa warga mulai melihat sesuatu. Awalnya hanya sekilas bayangan. Di pinggir desa, tepatnya di arah kuburan tua yang berbatasan dengan hutan. Kuburan itu memang sudah lama dikenal angker. Nisan-nisannya tua, banyak yang miring dan tertutup lumut. Pohon-pohon besar menjulang di sekelilingnya,
membuat tempat itu selalu gelap meski siang hari. Namun sejak malam kejadian itu, tempat itu berubah menjadi lebih hidup, lebih dingin, lebih menunggu. Seorang pemuda desa pernah bercerita. Ia pulang larut malam, melewati jalan setapak yang dekat dengan kuburan itu. Awalnya ia hanya ingin cepat sampai rumah. Namun langkahnya terhenti. Karena dari dalam kuburan, terlihat cahaya kecil. Berkedip. Seperti lampu minyak. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan takut, ia mendekat perlahan. Dan di sanalah, ia melihat sosok itu. Seorang pria, duduk bersila di tanah. Punggungnya menghadap jalan. Tubuhnya kurus. Pundaknya bungkuk. Di depannya, tersusun sesajen. Ayam hitam. Kemenyan yang mengepul. Dan sesuatu yang tampak seperti tanah basah dalam wadah kecil. Pemuda itu menelan ludah. Nafasnya tertahan. Ia tahu, ia seharusnya lari. Namun kakinya seperti terpaku. Dan saat itulah, ia mendengar suara. Pelan. Serak. Seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Masih kurang? Pemuda itu membeku. Suaranya bergetar. Ia ingin memanggil, namun tak mampu. Suara itu terdengar lagi. Lebih pelan. Namun lebih dalam. Masih kurang? Perlahan, sosok itu berhenti bergerak. Kepalanya sedikit terangkat. Dan dengan gerakan yang sangat pelan, ia mulai menoleh. Pemuda itu langsung berbalik. Berlari sekuat tenaga. Ia tidak pernah berani melihat wajah sosok itu. Namun satu hal yang ia yakini. Itu bukan manusia biasa. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah lagi melewati jalan itu. Cerita serupa mulai bermunculan. Beberapa warga mengaku mendengar suara mengorek tanah di sekitar kuburan. Beberapa melihat asap kemenyan muncul tanpa sumber. Dan ada pula yang bersumpah. Mereka melihat sosok pria duduk bersila. Setiap malam. Di tempat yang sama. Dengan posisi yang sama. Seolah-olah tidak pernah bergerak. Dan setiap kali seseorang cukup dekat untuk mendengar, suara itu selalu sama. Berulang. Tanpa henti. Masih kurang, masih kurang. Seakan-akan, apa yang ia lakukan belum selesai. Orang-orang tua di desa mulai berbisik. Mereka mengatakan, santet yang menggunakan tanah kuburan bukanlah hal yang bisa dihentikan dengan mudah. Sekali dilepaskan, ia akan terus berjalan. Mencari. Menagih. Mengambil. Sampai sesuatu yang diinginkan benar-benar terpenuhi. Namun yang paling menakutkan, tak ada yang tahu apa sebenarnya yang masih kurang. Apakah nyawa? Apakah jiwa? Atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Sejak saat itu, tak ada lagi warga yang berani mendekati kuburan tua di pinggir hutan. Bahkan di siang hari, jalan setapak yang dulu sering dilewati, kini tertutup semak. Anak-anak dilarang keras bermain di dekat sana. Dan setiap malam, saat angin tiba-tiba berhenti berhembus, saat udara mendadak dingin, dan suasana menjadi terlalu sunyi, beberapa orang masih bisa melihatnya. Sosok itu duduk bersila di antara nisan-nisan tua, dengan sesajen di depannya. Tak bergerak, tak berubah, seolah waktu tidak menyentuhnya. Dan dari kejauhan, suara lirih itu kembali terdengar. Pelan, namun jelas. Masih kurang, masih kurang. Dan warga desa percaya, apa yang terjadi pada keluarga Ngaliman bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang masih menunggu untuk mengambil korban berikutnya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia mendengarkan hingga akhir cerita di channel Aneka Cerita Horor.
Semoga cerita tadi bisa menghibur, sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor lainnya yang lebih menarik dan menegangkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.